Saudara, beberapa hari yang lalu DPR RI mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, saat ini saya sudah bersama Putu Agus Satya Wira Marhendra, Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Nah, kita langsung saja tanyakan bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, Bapak. Ya. Kami dari Federasi Serikat Pekerja Pariwisata SPSI Provinsi Bali, di mana saya Putu Satya Wira Marhendra, menyampaikan bahwa sikap kami tetap menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena banyak hal yang belum jelas kami dapatkan setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kenapa? Karena kalau kami katakan menerima, sedangkan yang disahkan belum kami terima, tentu tidaklah tepat. Sehingga komitmen kami tetap menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan kalau nanti kami setelah mendapatkannya, kami akan mempelajarinya. Bila mana Undang-Undang Cipta Kerja ini masih juga memberikan dampak buruk terhadap masa depan kami para pekerja, baik pekerja tetap, pekerja kontrak, pekerja outsourcing, maupun calon tenaga kerja, lebih ekstrim lagi untuk anak dan cucu kami, ya tentunya tegas kami katakan kami tetap menolak dan kami akan menempuh langkah judicial review. Baik, Pak, sebelumnya mungkin dari yang Bapak sudah sempat ketahui, walaupun ini draft undang-undang masih belum diterima seperti itu, apa saja pasal-pasal yang menurut Bapak itu tidak sesuai atau harusnya tidak ada di sana? Bisa dijelaskan? Sebetulnya kan dari proses pembuatan sudah mengalami kekeliruan yang sangat membuat hati kami galau, bahwa pemerintah bersama pengusaha membuat rancangan undang-undang Cipta Kerja ini tanpa melibatkan serikat pekerja, serikat buruh sebagai wakil pekerja. Kemudian setelah pimpinan serikat pekerja, serikat buruh ini menemui Bapak Presiden, akhirnya draftnya ditarik dari DPR RI, kemudian diberikan kesempatan untuk mengadakan pembahasan secara tripartit nasional. Nah, dari pembahasan tripartit nasional ini, besar harapan kami diputuskanlah apa-apa yang ingin diperbaiki. Ternyata apa yang diusulkan serikat pekerja menjadi bagian terpisah dari draft yang sudah dibuat oleh pemerintah dan pengusaha. Nah, sehingga langkah yang dilakukan oleh kami adalah menyerahkan pokok-pokok pikiran kami kepada DPR RI, kepada Balik DPR RI, kepada DPD RI, kepada Menko Perekonomian, dengan sebuah sikap, bila mana masukan dari kami serikat pekerja, serikat buruh tidak diakomodir oleh DPR RI, maka secara tegas kita menolak RUU Cipta Kerja tersebut. Baik, apa saja itu masukan dari para serikat? Contoh misalnya, yang paling penting bahwa yang beredar di masyarakat ini, pertama mengenai hak atas pesangon, ya, bahwa pemerintah kemarin menjelaskan bahwa pesangon ada, tapi pemerintah tidak berani menyatakan bahwa pesangon itu berkurang, ya, sehingga untuk kami menyatakan menerima Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi kami tarik kembali dulu, karena jangan sampai dibilang tetap ada, ternyata gosipnya di luar juga akan ada pengurangan. Di mana kalau Undang-Undang 13 2003 tentang ketenaga kerjaan, pasal mengenai pesangon itu maksimal kita bisa dapatkan 32 kali upah. Nah, sedangkan di Cipta Kerja ini kemungkinannya 19 kali upah dari pengusaha, 6 kali upah dari pemerintah dalam bentuk jaminan kehilangan pekerjaan apalah namanya. Nah, kalau ini dilakukan berarti pemerintah dan pembuat undang-undang tidak mengerti filosofi hubungan industrial di dalam kami membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha, bahwa apa yang telah dinikmati oleh pekerja tidak boleh dikurangi kecuali kondisinya post major. Ya. Sedangkan kita sekarang kan situasinya normal-normal saja. Kalau ataupun pemerintah mau membantu pengusaha, mestinya
32 ini tetap, ya, berapa persennya, berapa kali gajinya dibayar oleh pengusaha, kemudian sekian kali gajinya dibayar oleh pengusaha dalam bentuk jaminan kehilangan pekerjaan, tentu mungkin ini akan lebih diterima oleh masyarakat pekerja pada umumnya. Baik. Ya. Baik, Bapak. Berarti menurut Bapak Undang-Undang Cipta Kerja ini belum berpihak pada para pekerja. Secara tegas kami katakan, kalau membaca berita-berita di media dan draft yang sudah sempat kami baca, ya, khususnya pasal yang paling kami nantikan itu beritanya, karena ini menyangkut kami akan mengakhiri hubungan itu pesangon. Kalau sampai berkurang dari apa yang menjadi isi Undang-Undang 13 2003, secara tegas tidak berpihak kepada pekerja dan tidak memberikan rasa keadilan kepada pekerja dan tidak membuat pekerja itu menjadi lebih baik untuk menatap masa depannya setelah kehilangan pekerjaan. Baik. Karena pensiun. Pensiun, oke. Nah, kemudian apa yang akan langkah dilakukan oleh Bapak sendiri sebagai serikat pekerja untuk nanti memperjuangkan hak-hak para pekerja ini ke depannya, Pak? Pertama, harapannya kami mohon kepada DPR RI dan Menteri Perekonomian maupun Ibu Menteri Tenaga Kerja agar secepatnya menyebarluaskan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah ditandatangani oleh DPR RI. Baik. Dengan cepatnya ini beredar, kami tidak lagi mensantap, melahap informasi-informasi di media sosial yang berseliweran yang menyebabkan pikiran kami sebagai pekerja terganggu. Yang kedua adalah kami karena bekerja di Bali berlandaskan sektor pariwisata. Langkah yang kami tempuh setelah kami membaca nanti, mempelajari, kalau masih ada yang merugikan kepentingan kami sebagai pekerja, tentu kami akan mengambil langkah judicial review. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Putu ini bisa diperhatikan oleh pemerintah dan tentunya ini agar lebih berpihak lagi kepada para pekerja kita. Saya Sinta Pramadewi, Sang Putu Aryasa, Kompas TV Denpasar, Bali.